Hai, welcome back to my channel, Sally Mora Hati. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa sehat selalu. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya, atau bahkan pun boleh jadi informasi bagi kalian yang membutuhkan. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimana dan apa saja syarat-syarat perkawinan di negara Malaysia. Nah, adapun persyaratan yang paling pertama yaitu kalian harus memang end kontrak dari kerjaan kalian. Karena tanpa end kontrak kita tak boleh meregister perkawinan di Malaysia. Jadi kita harus end kontrak dulu, balik Indonesia baru boleh melanjutkan. Tapi sebelum balik ke Indonesia, ada baiknya kalian itu lebih bagus pergi ke konsulat. Kalian minta borang dulu di konsulat Indonesia yang ada di Malaysia ya. Kalian minta borang dulu apa aja persyaratan yang penting diurus dokumen di Indonesia. Karena setiap peraturan itu kan nggak selamanya selalu itu saja. Bagus kalian memastikan dulu ke konsulat, dan konsulat akan bagi satu lembar borang apa saja yang kalian ingin urus di Indonesia. Saran saya ya, yang kedua saran saya, lebih bagus kalian mengganti paspor kalian dari paspor yang kalian pakai waktu bekerja ke paspor yang baru. Lebih bagus karena itu akan mempermudah kalian untuk mengurus dokumen selanjutnya. Dan nomor 3 yaitu memperlengkapi dokumen-dokumen yang diberikan konsulat. Nih borangnya saya akan buat di bawah sini atau atas ya, di sini. Nah, yang pertama itu surat rekomendasi nikah di Malaysia dari kantor urusan agama atau KUA, yang itu untuk orang muslim ya, Indonesia, atau departemen agama atau kantor catatan sipil. Kalau saya kan Kristen ya, jadi saya ambil surat rekomendasi itu dari catatan sipil dan departemen agama. Nah, surat rekomendasi nikah itu boleh kita dapatkan di kantor catatan sipil atau departemen agama. Usahakan surat itu harus kita dapatkan dalam dua itu ya, dari catatan sipil dan departemen agama, karena itu sangat penting sangat bagi kita ya. Dan itu nanti akan dilegalisir juga ke Jakarta. Nanti di penjelasan selanjutnya saya akan jelaskan. Surat rekomendasi ini harus ada salinan dan original. Yang kedua, N1, keterangan bujang atau duda atau gadis atau janda. Nah, surat N1 ini kita boleh dapatkan dari kepala desa atau kepala lurah kita ya, yang ada lengkap nomor surat dia, stempel dia sekaligus tanda tangan dia, pokoknya harus semua ya. N1 ini kita dapatkan dari kepala desa. Nanti saya akan kasih contoh macam mana surat dari kepala desa sini ya. Dan yang ketiga adalah surat keterangan asal usul kita. Nah, surat keterangan asal usul ini juga kita dapatkan dari kepala desa ya, dengan lengkap, ada nomor surat semua pokoknya. Nah, yang keempat adalah N4, yaitu surat keterangan orang tua, dan ini juga kita dapatkan dari kepala desa atau kepala lurah kita. So, kesimpulannya surat N1, N2, N4 itu kita dapatkan dari kepala desa kita, dan ingat itu harus ada kopi dan originalnya, oke?
Dan yang kelima ialah bagi duda atau janda akta cerai dari pengadilan agama setempat. Nah, peraturan yang nomor 5 itu hanya berlaku untuk yang setelah berpisah dengan pasangannya ya. Nomor 6, IC dan permit masuk sementara, paspor dan izin tinggal visa. Nomor 7, untuk perempuan ada surat dari orang tua atau wali di Indonesia yang telah diketahui oleh kantor urusan agama atau KUA setempat bagi muslim. Nah, ini bagi yang muslim ya, saya nggak tahu itu, jadi nggak perlu saya jelaskan sebab saya Kristen, saya nggak tahu ya, mohon maaf. Nomor 8, KTP orang tua, itu fotokopi saja ya, nggak ikut original. Nanti orang tua kita pakai apa di Indonesia? Nomor 9, KK, yaitu kartu keluarga. Nah, ini kartu keluarga ini harus ada yang asli dan yang kopi. Ingat ya. Yang ke-10 yaitu akte kelahiran kita. Yang itu juga harus ada kopi dan yang original. Yang ke-11, surat keterangan dari jemaat atau kuil bagi non-muslim. Nah, maksudnya itu surat pernyataan dari gereja kalau kita memang betul di gereja itu beribadah di Indonesia, dan sijil kawin kita yang dari gereja ya, yang dari gereja. Nah, ini sangat penting ya. Semua dokumen yang telah kita urus pastikan nama kita di KTP, tanggal lahir, tempat lahir, pokoknya semua data itu harus sama di KK, KTP, paspor, atau di surat-surat N1 atau surat apa saja itu, pastikan semua nama kita sama, tempat tanggal lahir kita sama juga, tanggal lahir juga sama, nama orang tua di KTP dan di KK semua, pokoknya semua harus kalian cek betul-betul. Kalau salah satunya itu salah satu huruf saja salah, kalian nanti akan ditolak, nanti pengurusannya. Jadi sebelum kalian beranjak ke Malaysia, datang setelah mengurus surat ini siap, pastikan kalian itu cek betul-betul dokumen kalian semua ya, harus sama semua, dari KK, KTP, akte lahir, paspor, semuanya. Nah, ini nih peraturan yang terbaru tahun 2019 bermula bulan September. Ini bermula baru ya. Peraturan yang pertama tadi yang saya bilang, surat rekomendasi nikah dari Departemen Agama atau catatan sipil itu harus dilegalisir ke Jakarta nanti. Surat rekomendasi nikah itu yang dari Syakpil itu juga harus pakai nomor surat dari Departemen Agama. Jadi kita harus pergi ke catatan sipil dan ke Departemen Agama juga, oke? Dan ini surat N1, N2, N4 itu yang dari kepala desa yang saya jelaskan tadi, itu bawa juga ke Catpil. Nanti minta dari Catpil surat bujang atau surat single. Kalau kalian sudah dapat surat bujang dari catatan sipil, kalian legalisir juga ke Jakarta. So, ada dua yang perlu ada dua yang perlu dilegalisir ke Jakarta, yaitu pertama tadi saya bilang surat rekomendasi dari catatan sipil pakai nomor surat Departemen Agama, dan yang kedua surat bujang dari catatan sipil pakai nomor surat kepala desa ya. Yang dua ini sangat penting karena ini peraturan baru. Kalau kalian nggak memenuhi, kalian pasti ditolak nanti di konsulat. Kalian boleh pergi ke Jakarta untuk melegalisir, pergi ke kantor tersebut untuk minta legalisir saja. Persyaratan bagi calon suami kalian atau calon istri kalian yang warga negara Malaysia ini hanya 3 saja, nggak banyak, hanya 4 saja, maaf. 4 itu
IC biru. Yang kedua itu surat keterangan bujang atau surat keterangan single maksudnya ya, yang dibuat di Pesuruhjaya sumpah, yang diketahui oleh keluarga ya. Itu orang tua si calonmu yang akan buat itu ya, yang asli dan fotokopi. Kalian boleh pergi bawa saudara, mama kita, orang tua daripada calon suami kita gitu, pergi ke pesuruh sumpah. Di sana kalian boleh minta bahwasanya calon suami kalian itu benar-benar masih bujang atau single ya maksudnya ya. Dan yang ketiga, surat keterangan status dari kedutaan besar negara asal apabila yang bersangkutan adalah bukan warga Malaysia. Oh, itu saya kurang pasti, sebab saya kawin sama orang Malaysia ya, jadi itu saya kurang pasti. Dan yang terakhir nomor 4 yaitu IC biru ayah atau ibu. Nah, setelah semua siap dan yang dilegalisir juga selesai, semua setelah dokumen sudah di tangan kita ini, kita dapat kembali ke Malaysia untuk mengurusnya. Dan yang pertama yang kita kunjungi yaitu konsulat Indonesia, konsulat kita ya. Kita kasih semua berkas yang diminta oleh konsulat. Nah, konsulat akan cek dan memastikan data-data kita dalam 2 hari atau 3 hari. Kalau memang betul-betul lulus, kita punya data, mereka akan call kita. Kita pergi sana, kita ambil satu kertas. Di sana bahwasanya semua data kita benar, jadi mereka akan kasih satu lembar kertas untuk kita bawa ke Putrajaya nantinya. Itu semacam surat pengantar ke Putrajaya. Jadi itu sangat penting ya. Yang pertama di Putrajaya itu kalian kunjungi adalah kantor KLN, Kementerian Luar Negeri. Itu kalian kunjungi pertama. Nah, di sana kalian hanya bagi satu berkas saja, yaitu berkas yang tadi saya bilang dari konsulat. Setelah konsulat cek data kita semua benar, mereka kan ada kasih satu surat nih kan, surat macam surat pengantar yang saya cakap tadi. Nah, kalian hanya bagi itu saja di KLN dan kalian akan bayar sekitar 20 ringgit atau apa, saya kurang pasti karena saya sudah lupa-lupa ingat gitu. Nah, selepas itu dari KLN selesai, kalian langsung pergi ke pejabat JPN Putrajaya ya. Dan lepas dari KLN kalian pergi ke JPN Putrajaya. Nah, di sana juga kalian harus membagikan semua berkas-berkas yang dari konsulat itu, yang asli dan salinan semua harus kalian kasih ya. Nah, di JPN Putrajaya mereka akan cek kembali data-data kita, semua data-data kita ini, dan memerlukan waktu juga ya. Jadi kita menunggu di sana, nggak usah pulang dan nggak usah balik. Kalian tunggu saja di sana dalam beberapa jam saja. Jika data-data kita lolos, permohonan kita diterima, mereka akan kasih satu surat dalam amplop ya, dalam amplop gini ya. Nah, mereka akan kasih. Nah, itu surat jangan sekali-sekali kalian buka ya, atau sobek atau apa, lihat pun jangan. Kalau penasaran pun cukup dalam mimpi, oke? Jangan kalian buka itu, karena itu memang sudah peraturannya ya. Dan kalian juga nanti akan dinasehati, dibagi tahu sama mereka, ini surat jangan dibuka atau diapa-apain, karena itu akan kita kasih ke JPN di daerah IC suami kita ya. So, kalau dari JPN Putrajaya sudah selesai, masih ada masih ada juga tahapnya ya. Dan selanjutnya kita pergi ke JPN rumah IC suami kita. Macam contohnya, maksud saya ini ya, kalian ini berdomisili atau tinggal di Penang ya, tapi suami kalian ini IC-nya suami kalian Ipoh.
Tapi kalian tetap harus melanjutkan pernikahan JPN ke IPO. Jadi kalau kalian anak IPO harus ke IPO, atau kalian ke KL harus ke KL gitu. Nah, di JPN kalian juga harus bagi berkas semua. Dan satu lagi yang saya bilang, ini amplop ini harus kalian bagi semua juga di JPN, tempat berdomisili suami kalian. Dan mereka juga akan cek dokumen kalian juga. Nah, kalau JPN meluluskan, mereka akan bagi tarikh atau tanggal perkawinan kalian, dan mereka akan bagi tahu jam berapa dan tanggal berapa, hari jam, pokoknya dibagi detail. Pakaian harus sopan, jangan pula pakai seksi-seksi ya, pakai sopan. Dan kita harus bawa wali sepengantin laki-laki dan sepengantin perempuan. Tak kisahlah dari bangsa mana, yang penting ada dokumen aslinya, atau seperti warga negara sini macam IC. Kalau warga negara luar ada paspornya, yang penting ada dokumen asli. Nah, selesai sudah, kalian sudah menikah di JPN. Selanjutnya ke tahap pembuatan permohonan visa. Mohon maaf ya guys, saya di sini hanya pesan suara saja. Dan untuk mengajukan permohonan visa 3 bulan, kalian dapat mengajukan di Medan. Nah, untuk videonya nanti saya akan buat di next video ya. Nah, sekian informasi yang saya dapat bagi tahu buat kalian. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Selamat mencoba. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bagi yang tengok video saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.